Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu dosen, mohon izin semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Rizal Surofi, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, program studi Teknologi Rekayasa Internet semester 4 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan dan perbaikan WiFi di Politeknik Negeri Lampung, khususnya WiFi yang berada di gedung Sakura lantai 1 dan lantai 2 dan juga gedung H. Mungkin langsung saja ke pembahasan yang akan saya sampaikan. Jadi yang pertama yaitu adalah urgensi peningkatan kualitas WiFi. Nah, akses internet yang cepat dan stabil merupakan sebuah kebutuhan fundamental dalam pendidikan modern, khususnya di Politeknik Negeri Lampung yang berada di gedung Sakura lantai 1 dan lantai 2 dan juga gedung H. Nah, jaringan WiFi tersebut itu menunjang praktikum, riset dan juga administrasi. Nah, untuk latar belakang masalahnya di sini ada 3 poin. Yang pertama, kualitas sinyal WiFi di gedung Sakura dan gedung H belum optimal. Kemudian poin yang kedua yaitu ditemukannya sinyal yang lemah, ditunjukkan dengan RSSI rendah yang akan ditampilkan di slide yang akan datang, kemudian SNR yang buruk dan juga dead zone atau area tanpa sinyal. Nah, dead zone itu letaknya berada di area pos satpam dan juga gazebo. Kemudian poin yang ketiga yaitu dampaknya pada efektivitas pembelajaran praktikum yang memerlukan koneksi yang mumpuni dan juga stabil, khususnya yang berada di ruangan lab software. Nah, rumusan masalahnya adalah bagaimana kondisi sinyal WiFi yang ada saat ini di gedung H dan juga gedung Sakura lantai 1 dan lantai 2. Kemudian di mana saja titik lemah dan blank spot, dan yang ketiga yaitu strategi optimalisasi penempatan akses point yang tepat. Nah, untuk tujuan dan manfaat perbaikan jaringannya di sini yang pertama yaitu menganalisis kualitas jaringannya. Pada tahap analisis kualitas jaringan itu, di situ mengevaluasi secara mendalam berdasarkan parameter sinyal RSSI, noise floor, dan juga SNR. Nah, RSSI, noise floor, dan juga SNR itu bisa didapatkan dari informasi MAC address yang sudah saya dapatkan sebelumnya pada saat saya survei ke lokasi tersebut. Kemudian menentukan titik optimal akses pointnya, yaitu mengidentifikasi lokasi strategis untuk penempatan akses point yang baru. Jadi setelah saya survei itu, di situ saya mendapatkan beberapa lokasi strategis untuk penempatan akses point yang barunya, agar lokasi yang berada di gazebo dan juga pos satpam itu mendapatkan sinyal yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu merancang perbaikan jaringan, yaitu mendesain ulang sistem WiFi untuk cakupan yang lebih baik dan merata dan juga stabil. Nah, untuk manfaatnya yaitu peningkatan kenyamanan akses internet, kelancaran kegiatan akademik khususnya praktikum, dan juga efisiensi infrastruktur jaringan kampus. Kemudian di sini ada tinjauan pustaka, yaitu akses point dan juga parameter sinyal. Sini. Nah, untuk tinjauan pustaka tersebut itu akses point itu merupakan
sebuah perangkat yang menghubungkan perangkat untuk pengenalan secara nirkabel. Nah, sedangkan parameter sinyal itu adalah alat atau aplikasi untuk mengukur kualitas koneksi. Nah, di situ untuk parameter sinyal itu saya menggunakan aplikasi NetSpot untuk mengukur nilai RSSI, noise floor, dan juga SNR-nya. Kemudian metodologi pengukuran dan juga analisis data. Nah, untuk langkah-langkah pelaksanaannya di sini saya yang pertama yaitu instalasi aplikasi. Di sini saya menggunakan aplikasi NetSpot untuk mengukur parameter sinyal. Untuk mengukur SSSI, RSSI, noise floor, dan juga SNR. Kemudian identifikasi titik. Nah, untuk identifikasi titik ini saya mengidentifikasi lokasi yang berada di Gedung Sakura lantai 1 dan lantai 2 dan juga Gedung H. Nah, kemudian untuk pengukuran parameternya itu saya mendapatkan nilai RSSI, noise floor, dan juga SNR pada jarak 2 meter dan juga 10 meter dari access point. Informasi tersebut itu saya dapatkan dari MAC address ketika saya berada pada access point dengan jarak 2 meter dan juga 10 meter. Kemudian menganalisis dan visualisasi. Yaitu mengidentifikasi area kuat, lemah, dan juga blank spot. Di situ setelah itu saya membuat denah lokasi yang mana pada denah tersebut di situ terdapat area kuat yang mana area kuat tersebut adalah titik dengan yang berdekatan dengan access point, kemudian lemah itu sedikit agak jauh sekitar 5-10 meter, dan juga blank spot. Blank spot itu adalah area yang tidak terkena sinyal, yang tidak memiliki sinyal. Kemudian perancangan dan juga perbaikan. Nah, setelah analisis dan visualisasi, di situ saya merancang guna memperbaiki, yaitu saya menganalisis untuk penambahan access point agar area-area blank spot itu mendapatkan sinyal, dan juga menganalisis dan mengidentifikasi perubahan tempat access point. Nah, untuk lokasi ini sudah saya sebutkan tadi, laboratorium software yang berada di Gedung Sakura lantai 1 dan juga ruang kelas yang berada di Gedung Sakura lantai 2. Kemudian Gedung H yaitu area perkuliahan dan juga area luar gazebo dan pos satpam. Nah, untuk alat dan bahannya itu hanya laptop dan juga aplikasi NetSpot. Setelah itu masuk ke hasil pengukuran sinyal, dan berikut adalah tampilan atau hasil ringkasan pengukuran parameter sinyal, yaitu RSSI, noise floor, dan juga SNR di beberapa lokasi ini, yaitu Gedung Sakura lantai 2, Gedung Sakura lantai 1, dan Gedung H. Untuk Gedung Sakura lantai 2 yang berada di luar itu ketika jarak 2 meternya nilai RSSI-nya itu minus 41, noise flora minus 96, dan SNR 55. Sedangkan Gedung Sakura lantai 2 itu pada jarak 10 meter nilai RSSI-nya minus 46, noise flora minus 96, dan SNR 50. Nah, untuk ini terdapat kesalahan tadi. Seharusnya ini Gedung Sakura dalam itu untuk jarak 2 meternya itu nilai RSSI-nya minus 53, nilai noise floor ya minus 58, dan nilai SNR 5. Sedangkan untuk Gedung Sakura lantai 1 pada jarak 10 meter itu nilai RSSI-nya minus 64, nilai noise flora minus 64, dan SNR 0. Nah, untuk Gedung H pada jarak 2 meter itu nilai RSSI-nya minus 48, noise flora minus 84, dan SNR 36. Sedangkan pada Gedung H pada jarak 10 meter
itu nilai RSSI-nya minus 59, nilai Flora minus 84, dan SNRA 25. Nah, nilai SNR 0 dB di lab Sakura lantai 2 pada jarak 10 meter menunjukkan sinyal sangat buruk setara dengan noise. Ya. Setelah itu, rekomendasi penempatan akses point. Ini adalah denah atau peta lokasi rekomendasi penempatan akses point. Jadi pada gedung Sakura lantai 1 dan gedung H ini terdapat keterangan bahwa akses point dipindahkan ke tengah ruangan untuk cangkupan optimal. Ini tujuannya apa? Tujuannya agar mahasiswa dan dosen ketika sedang melakukan kelas di ruangan Sakura lantai 1 itu mendapatkan sinyal yang merata. Jadi seluruh ruangan ini mendapatkan sinyal. Kemudian penambahan akses point di luar ruangan. Nah, ini akses point yang di sini tujuannya apa? Tujuannya agar pos satpam itu mendapatkan sinyal dan juga mahasiswa yang berada di gazebo itu mendapatkan sinyal juga. Nah, sedangkan untuk penempatan akses point gedung H tetap di posisi semula karena semua ruangan itu mendapatkan sinyal WiFi dari akses point tersebut. Nah, mungkin hanya saja perlu ditambahkan satu akses point lagi agar orang-orang yang berada di ruangan ini mendapatkan sinyal yang baik tidak hanya dari satu akses point ini. Nah, kemudian pada gedung Sakura lantai 2 itu yang sebelumnya hanya ada dua akses point yang berada di lab software 1 dan juga di ruangan luar 1. Itu rekomendasi penempatan akses point-nya terdapat tambahan satu akses point yang mana akses point yang berada di luar itu dipindahkan ke dalam ruangan sini. Kemudian harus ada juga penambahan akses point pada ruangan ketiga yang paling ujung. Tujuannya apa? Tujuannya agar mahasiswa dan dosen yang sedang melakukan kegiatan KBM di seluruh ruangan ini mendapatkan sinyal yang merata dan juga baik. Nah, kesimpulannya adalah kondisi jaringan yang saat ini di gedung Sakura dan lantai 1 dan lantai 2 dan juga gedung H belum optimal dengan adanya area sinyal lemah dan juga blank spot, terutama di lab software yang ujung, gazebo dan juga pos satpam. Kemudian solusi perbaikannya adalah perencanaan ulang dan juga penambahan akses point. Perencanaan ulang ini bisa saja pemindahan akses point dan juga penambahan akses point. Nah, kemudian manfaatnya untuk jangka panjang itu diharapkan menciptakan lingkungan jaringan yang lebih stabil, cepat dan juga merata, serta menunjang efektivitas kegiatan belajar mengajar di Politeknik Negeri Lampung secara menyeluruh. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.